Habis kamera. Bener.
Halo, jelas semua? Jelas Om, jelas. Jelas ya. Ini kayaknya kita langsung mulai aja nggak apa-apa karena ini direkod ya. Jadi nanti teman-teman yang belum gabung nanti bisa tonton rekodnya aja nggak apa-apa. Oke, saya persiapan dulu ya materinya. Jadi kali ini kita bahas Facebook Ads yang send to WA, lalu dengan TikTok Ads. TikTok Ads ini lebih ke bagaimana nanti kita running split testing di awal, lalu sampai scalingnya ya. Oke, bentar, persiapan dulu materinya. Sebenarnya sih jadi nggak baru ya materinya ya. Kenapa? Karena memang sering saya ulang-ulang di grup gitu. Jadi khawatirnya ini teman-teman ada yang wah ini cerita lama gitu. Sebenarnya sih materinya tetap dari kayak dulu, triknya sih nggak ada yang baru. Oke, sudah ada tuh 2, 3, 4, 5 orang yang gabung. Ini tolong teman-teman confirm ya, ini recording sudah aktif ya kalau nggak salah ya. Bisa dicek ya? Aktif Om, aktif. Aktif ya. Ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Segala puji dan puji syukur kita curahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat, rezeki, hidayah kepada kita semuanya sehingga pada hari ini pada tanggal 25 Januari ini kita bisa melaksanakan Zoom meeting. Semoga apa yang bisa kami bagikan ini, sharing-sharing kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salawat, salam, tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah membimbing kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih teman-teman. Akhirnya kita bisa melaksanakan untuk Zoom meeting yang kedua atau ketiga gitu, saya lupa. Kayaknya kedepannya kita bisa sering-sering ngumpul nge-Zoom kayak gini ya. Kenapa? Karena meskipun nggak ada materi yang baru pun kita bisa ngobrol sebenarnya di sini, ngobrol bareng, sharing-sharing tentang apa-apa yang bisa kita bagi. Toh semuanya sih saya yakin bukan newbie juga sih, ada beberapa teman yang sudah lama berkecimpung di dunia advertising dan penjualan. Oke, saya izin untuk share screen ya, bentar lagi ya. Share screen. Kita mulai aja kok. Kita mulai materinya. Oke, ini pertama kita bahas tentang Facebook Ads ya. Nah, jadi Facebook Ads itu maksudnya yang ini ya, chat WA ya. Jadi maksudnya ketika iklan berjalan, si usernya Meta, Facebook atau Instagram itu akan ada ini tombol WA langsung. Jadi nggak lewat landing page. Pasti teman-teman juga tahulah gitu. Seperti ini. Karena fitur ini sudah berapa lama ya? Saya lupa, tapi saya dulu pernah ikut workshopnya nih di Bandung sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya, lupa saya. 1 atau 2 tahun yang lalu, lupa saya. Kalau nggak salah siapa, Ferdian atau siapa waktu itu yang jadi pematerinya. Oke, lanjut aja.
Jadi ini tidak ada landing page-nya ya, no landing page, langsung tombol WA admin atau CS. Jadi kalau dalam iklan jenis ini apa namanya simple gitu ya, simple. Tapi kalau kita tidak memperhatikan beberapa hal, kita bisa lead yang masuk ke dalam WACS itu terlalu hijau gitu ya. Sehingga apa sih? Sehingga menurunkan closing rate. Tadi ya, dulu suaranya. Oke, lanjut. Siap. Jadi ya beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah video dan caption harus jelas, terutama dalam harga dan promo, misalkan free ongkir, potongan ongkir, dan lain-lain. Ini penting ya, ini kalau video itu teman-teman bisa mulai awal videonya berjalan sampai akhir, jadi teks harga dan lain-lain itu sudah harus tertera ya di mana di videonya. Jadi begitu awal video berjalan, ini sudah harus ada. Kenapa? Karena ini untuk meminimalisir chat yang masuk ke admin itu busuk atau terlalu hijau gitu ya. Terus yang kedua, template chat juga menampilkan harga dan promosi tersebut. Dan target closing rate sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi, maksimal sih 50%. Oke, ini saya saya contohkan aja di sini ya. Nah, ini misalkan ini videonya. Di sini ini sudah ada harganya ya, teman-teman ya. Di bawah sendiri sudah ada harganya yang yang mulai video pertama sampai akhir ini harus jalan terus gitu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, nah di sini ini template untuk template untuk template chat gitu ya. Jadi di sini ini halo, apa benar harganya 189.000. Nah, ini juga harus sudah ada di sini angka ini, dan apa sudah free ongkir. Nah, ini promonya atau gimmicknya. Jadi ini harus ada teman-teman ya. Supaya apa? Supaya ada kesadaran lebih di diri calon bayar itu, bahwa memang dia sudah tahu harganya segini ketika dia mengirimkan chat ke admin seperti itu. Tampilannya seperti ini. Nah, oke. Habis ini saya praktekin ya gimana cara membuat iklannya. Oke, langsung aja masuk ke Ads Manager. Sudah ada 16 orang. Tunggu ya prosesnya. Nah, ini saya mulai dari awal aja, teman-teman. Bagaimana cara bikin iklan WA ini. Bentar ya, ini agak lelet. Sepertinya.
Ini hasil iklan testing saya kemarin ketika menggunakan ini. CPA-nya 6.200-an ya. Oke, caranya seperti ini teman-teman ya. Kita klik create campaign, lalu pilih yang interaksi ya. Pilih interaksi, lanjut. Lalu kampanye interaksi manual, lanjut lagi. Oke, kasih nama, misalkan apa ya, parfum. Lalu continue di berikutnya. Berikutnya, nah ini teman-teman untuk apa namanya? Untuk fanpage-nya ini nanti harus sudah terkoneksi dengan WA-nya ya. Misalkan ini karena sudah terkonektif, makanya di sini sudah ada. Tapi jika belum ada, misalkan seperti ini. Nah, dia akan minta hubungkan akun gitu ya. Teman-teman tinggal masukkan nomor WA-nya. Ini bisa dimatikan dulu sementara untuk mikrofonnya ya. Saya nggak tahu ini siapa nih. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Jadi ini apa namanya? Sudah terconnected WA-nya punya saya. Makanya lanjut ke bawah. Anggarannya teman-teman bisa mulai 16.000 aja. 16.000. Start besok hari aja, tanggal 26. Jamnya jam pagi, jam 3 pagi, after midnight AM. Ini ya. Lokasinya di Indonesia, kecualikan Indonesia Timur. Indonesia. Lalu exclude Maluku. Nanti teman-teman bisa tambahin sendiri ya. Oke. Saya lanjutkan aja. Tampilkan opsi lainnya. Ini ya. Usia ini. Oke. Lalu teman-teman bisa tambahkan interest-nya mungkin parfum. Ini parfum Elmira ini parfum untuk ibadah ya. Ini yang saya testingkan di sini. Lalu berikutnya seperti biasa aja sih, kayak bikin plan biasa aja. Saya masih pakai formasi 114 juga ya. Yang kemarin sih kamu yang semangkuk kecil berapa? Bagaimana? Dengan ini jangan dibeli. Iya. Dan nggak pakai nasi loh. Pakai nasi. Enggak. Pakai mangkok, pakai piring. Mangkok aja. Mama, ambil juga misalnya ini banyak sekali. Iya. Ya, Dan pasti ya. mau banyak. Oh, pakai itu. Udah ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini sudah kayak gini teman-teman. Tinggal di teks utamanya. Di parfum. Hmm.
di sini. Nah, gini aja. Habis itu hanya gini aja sih teman-teman ya. Ini deh, judul ini nggak bisa berubah. Ini kemarin saya coba-coba nggak bisa berubah. Jadi kita lanjut di sini ya. Nah, ini yang penting tadi. Misalkan ini harus diganti ya. Salam ini ya. Ini diedit. Lalu diedit terus dikasih. Nah, ini di sini pastikan sudah ada nama produknya, sudah ada harganya dan promonya. Misalkan seperti ini ya. Halo, apa benar parfum ibadah ini harganya 189.000 dan udah free ongkir. Nah, jadi ini Pak, yang paling penting di sini nama produknya, ada harganya, dan ada promonya. Ini paling penting teman-teman ya. Nah, di sini ini teks jawaban otomatisnya. Halo, beritahu bagaimana Mbak? Ini diganti aja. Halo, hai Kak. Tunggu sebentar ya. JS akan segera membalas apa Kak. Terima kasih. Nah, ini di save namanya. Ini lalu simpan. Nah, jika teman-teman punya beberapa video, saran saya sih teman-teman punya sampai 2 atau 3 video produk itu, tinggal diduplikat aja ya, menjadi ditambahin lagi di sini. Jika udah, lalu terbitkan. Dah. Oke, lalu langsung saya buka ini untuk sesi tanya jawabnya. Silakan teman-teman, jika ada yang bertanya. Recording in progress. Ada yang mau tanya siapa? Kalau tak ada, Om pakai white list, Om add whitelist ya. berapa Om itunya pajaknya, top upnya, fee-nya. Top up-nya komisinya kan? Murah aja Nah. punya. Kemarin ini sih apa namanya, nego-negoan, tapi murah banget kok, 5% aja. Oh, 5%. Mm-mm. Ini parfum udah ini Om, udah bisa digas ini. Bisa sih, udah bisa. Tapi belum ada ya di Belum marketing. ada di ininya, Masih belum di-share ya. belum di-share sih karena harus dites dulu. Kalau belum Udah winning belum Om? Belum ya? Belum winning. Lumayan, sudah mulai banyak kiriman saya juga. Oh, udah mulai. Kalau teman-teman mau, nanti bisa saya persiapkan untuk ininya, marketnya. HPP-nya 45. Jadi HPP-nya 45 itu saya jual 189 dengan asumsi saya ngasih potongan ongkir lumayan gede gitu. Makanya bahasanya free ongkir gitu ya. Cuman ya untuk sampai Kalimantan ongkir 50.000 ya aku sikat aja sih. Masih nutup ya? Jadi ongkir 40, 50 masih berani lah gitu. Ada pertanyaan lain lagi? Itu parfum udah digas di TikTok, Om?
Di TikTok sudah berapa hari ya? Udah semingguan kayaknya, Mas. Itu kayaknya Elmira yang parfum yang dulu itu anu ya? Ya, yang dulu. Cuman kalau dulu kan HPP-nya mahal tuh. Ini beda lagi, HPP-nya lebih murah. Karena Yang dulu dapat 80.000 kalau nggak salah ya. dapat supplier yang lumayan ini bersahabat. Tuh, tuh, tuh. Jadi kayak gitu sih. Kalau pakai chat WA itu kayak gitu. Prosesnya sih gampang malahan ya. Tinggal nanti teman-teman bisa praktekin untuk closing rate-nya aja sih ya. Emang nggak terlalu muluk-muluk closing rate-nya ya. Di angka 30-50% itu harusnya kita sudah profit ya. Seharusnya seperti itu. Om, kalau ini kan ada yang interaksi, ada yang penjualan juga ya via WA itu ya? Penjualan, nah, yang untuk penjualan aku belum coba sih ya. Tapi kemarin kayaknya sih ada. Coba dulu aja ya di sini ya. Coba ya, boleh ya. Tapi nanti ada yang membedakan kok itu. Ada yang membedakan fiturnya, ada yang membedakan. Saya dulu pernah nyoba tapi nggak nge-reach loh. Nggak nge-reach ya. Dan juga apa ada yang salah gitu atau Mungkin gimana? ada yang salah settingannya mungkin. Ini kok gini ya. Penjualan, kalau berarti penjualan ini telepon. Oh, yang di bawah sendiri itu kayaknya tuh. Coba aja. Tes saja. Yang di level ads itu kayaknya itu. Ininya. Kalau fanspage nomor WA-nya Om itu bisa satu WA bisnis bisa beberapa halaman atau cuma satu ya? Itu kayaknya cuma satu deh. Oh berarti beda halaman beda WA ya? TCS, iya. Jadinya kayak gitu kayaknya. Nah, ya ini kita nyoba yang katanya Mas apa sih ya? Mas siapa Mas? Ini di sini nih kan nih. Nah ini. Jadi di level ads-nya pakai WA. Dan ini sudah harus terconnected di fanpage-nya. Nomor WA-nya ini nggak bisa diganti nih. Gitu. Jadi di sini sudah belanja sekarang. Ini apa ya? Belum nyoba sih ya. Pas. Udah nggak ada. Aplikasi nggak ada Mas tuh yang ini yang WA tadi nggak ada. Ini aplikasi nggak ada juga. Nggak ada kayaknya. Tapi nanti Di adset-nya sih Om biasanya di ininya kan milihnya di adset-nya ya? di adset coba. Ini aku Nah itu tuh aplikasi itu. ini nggak mau nih malah. Tuh merah. Oh Ini nggak mau. Aplikasi pengirim pesan nih WA nih kayaknya.
aplikasi pengirim pesan. Mana ya? Ini pakai konversi loh. Kalau WA biasanya interaksi tuh Bang. Oh ini. Ini ada bisa nih, bisa pakai WA nih. Kita pakai WA Oh bisa. bisa ini. Tapi bisa kok. Tapi kalau Cuman seharusnya gini teman-teman ya. Seharusnya kalau pakai penjualan atau sales, seharusnya audienya lebih bagus daripada yang hanya pengirim pesan. Seharusnya seperti itu. Tapi ini kan kita nggak bisa ngomong berdasarkan asumsi ya, kecuali harus dites terlebih dahulu. Ini kayaknya menarik buat saya juga. Akan saya coba ini untuk di testing ya, sehingga kita bisa tahu hasilnya, perbedaannya antara subjek objektifnya yang tadi itu kirim pesan dengan penjualan. Bagus. Nanti bisa saya coba, bisa saya testing. Terima Sip, Om. kasih. Nanti ini Om, share hasilnya. Siap, kalau tapi saya tes dulu ya. Saya tes dulu. Seharusnya sih harus ada bedanya, seharusnya begitu. Karena ini kan penjualan ya. Lebih audienya harusnya lebih matang. Seperti itu. Dan ini mungkin ini kalau di tempat saya, di CS Advertiser saya, ini satu campaign itu bermain dengan ABO atau adset di budget adset itu dengan budget awal 16.000 sehari. Itu saya bikin, saya duplikat dari satu campaign menjadi 50 campaign dan kita bedakan audiennya, hanya interestnya aja sih ya, kita bedakan. Lalu ketika sudah spending 10.000, yang tidak ada konversi saya matikan, dan yang ada konversi saya biarin. Nah, besok harinya saya naikin menjadi 100.000 semuanya yang mendapatkan konversi. Jadi ibaratnya filter pertama itu seperti itu. Filter kedua, sebenarnya hari kedua itu hanya filter kedua itu yang 100.000 itu sebagai bukti aku pengen main cepet gitu ya. Makanya aku naikin langsung 100.000. Tapi kalau teman-teman pengen pelan-pelan, misalkan nih ya dari 50 campaign kok ternyata ada 20 atau 30 yang dapat konversi. Nah, jika kalau dinaikin semua menjadi 100.000, budgetnya kan jadi 3 juta tuh. Nah, jika teman-teman pengen main pelan-pelan, ya nggak apa-apa, jangan dinaikin menjadi 100.000, tapi tapi dinaikin 20% aja dari budget awal. Seperti itu ya. Misalkan dari 16 berarti 20%-nya kan anggap aja 3.000. Udah 20.000 deh gitu ya. Hari kedua jadi 20.000. 20.000. Terus seperti itu. Dinaikin 20%. Tapi teman-teman harus evaluasi juga ya di sisi closing rate-nya. Jangan sampai jomplang, dalam arti di mana di dashboard iklannya bagus, ternyata closing rate-nya hancur misalkan. Nah, itu berarti kan ada yang salah juga. Nah, untuk di level ini memang kita nggak bisa berharap terlalu bagus audiennya ya, karena bagaimanapun informasi yang didapat oleh audien kita itu nggak terlalu banyak kan. Paling-paling ya cuma lihat video dia sebentar-sebentar, kepo-kepo dia nggak sabaran langsung klik itu tombol WA. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan untuk iklan jenis ini? Chat WA bisa tulis di mana, di kolom Q&A atau langsung, atau di apa, Rakjel iya Rakjel, tanya jelata betul, saya dulu ikut ini. Apa masnya juga ikut ya? Mas siapa ini? Oke.
Om mau nanya ini Om, apa? Rada melenceng nggak apa-apa Om. Gak apa-apa. Ini Om terkait tim gitu Om. Tim Kalau siap. saya kan masih sendiri ya. Iya, Nah, mau rencananya pengen ada tim konten gitu. iya. Nah, itu skema ada bonus atau penggajiannya itu seperti apa Om biasanya? Itu konten buat iklan atau konten untuk organiknya, Mas? Iklan. Oh, iklan. Ah, Iklan, iklan kalau saya konten saya serahin ke ini sih, karyawan yang gajian. Jadi nggak ada komisi. Jadi dia memang saya gaji. oh, Kalau 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 advertiser ya dia bikin iklan juga, bikin konten juga, Mas. Kalau enggak, ya bagaimanapun kerjanya advertiser kan gampang ya, tinggal setting iklan aja, bikin video, setting iklan, udah. oh jadi sekalian ya konten sama advertiser juga ya. Iya, sekalian aja. Jadi advertiser bisa bikin konten gitu ya. Iya, ya iyalah. Oh jadi Kan nggak terpisah gitu ya. jadi saya ada kalau advertiser dia harus bisa bikin konten, dan kalau yang konten kreator itu ya memang khusus saya suruh bikin konten yang saya kasih di grup Telegram itu tuh yang buat teman-teman kalau butuh apa, nah dia khusus dia. Oh iya dia khusus produksi konten gitu ya. Tuh, Oh iya siap siap. Nah itu berarti gaji aja ya nggak ada bonus atau apa gitu ya. gaji aja, gaji aja. Oh siap Om, makasih ya. Ya, jadi memang kalau mau berbisnis dengan skema bisnis advertiser itu ya, kok saya merasa memang kalau dikerjakan sendirian itu, apalagi di TikTok ya, itu sedikit melelahkan. Atau mungkin nggak sedikit ya, lumayan melelahkan. Kenapa? Karena saya alami di akun saya itu, kita harus sering bikin iklan gitu. Meskipun dalam konten videonya itu nggak terlalu banyak yang diubah-ubah pun, toh itu tetap memakan energi kita kan. Misalkan kita ganti background dan lain-lain pun tetap aja itu sebuah proses editing gitu ya. Dan kalau kalau saya itu kan eh, ada evaluasi iklannya gitu. Kalau 7 hari sudah CPA-nya bengkak, itu saya matiin. Kalau 7 hari nggak peduli jarang saya lihat sih ya, kalau lifetime-nya ternyata masih bagus, tapi ternyata dalam 7 hari ke belakang jelek itu sudah saya matikan permanen. Makanya advertiser saya juga setiap hari bikin iklan terus setiap hari. Nah ini kalau nggak pakai advertiser gitu kan capek ya kita ya. Belum lagi misalkan balesin chatting, belum lagi banyak hal lah gitu yang dikerjakan nanti. Nah makanya menurut saya sih ya, itu memang kita punya advertiser itu sangat ngebantu. Meskipun jangan yang memang orang expert ya nggak usah sih. Cukup anak-anak fresh graduate apa namanya SMA pun bisa kok. Berapa gaji advertiser Om? Ya ini tergantung performa juga ya. Kalau di saya sih 1 sampai 2 juta per bulannya. Kalau di tempat teman-teman kan kita nggak bisa ngukur disamain ya. Kalau di tempat teman-teman mungkin di kota besar ya jangan segitu gitu. Tapi kalau fresh graduate lulusan SMA gitu dikasih uang segitu kan juga alhamdulillah kan buat mereka. Jadi meskipun murah tapi bukan berarti aniaya gitu ya. Misalkan Surabaya, orang apa namanya? Murah Mas di sini Mas. Di sini segitu sudah banyak yang mau soalnya. Kalau Mas Rian di mana? Cara skill apa nih? Jakarta mahal Mas, pasti. Jakarta berapa ya fresh graduate pun paling 4 sampai 5 juta ya Mas ya.
gitu. Nah, jadi ya memang nggak sama sih. Di sini beli bakso 10.000, 12.000 masih dapat, Mas. Di sana mungkin udah 20.000 ya. Minimal itu ya mungkin. Ya, cari advertising di sini juga tinggal skemanya aja sih, Mas. Sebenarnya sih bisa sih ya, soalnya tinggal dibikin ininya aja sih. Bikin sistemnya aja, mau punya karyawan di tempat manapun, di lokasi manapun bisa. Dulu itu saya pernah buka konsultan konsultan lah di bidang digital itu juga gitu. Ada yang rumahnya Bekasi, ada yang Samarinda gitu. Toh kita di bergeraknya di dunia digital, tinggal kita kontrolnya kan tinggal mana nih kerjaan kamu gitu aja kan. Kalau kalau apa namanya, apa ya, sudah gampang kita kontrolnya gitu. Kamu bikin iklan nggak hari ini, mana lihat, kita kan bisa ngecek kayak gitu. Kalau ya udah kerjaannya dia ya segitu-gitu aja gitu. Toh nggak perlu dia harus masuk 9 to 5 gitu atau 8 to 4 gitu kan, enggak kan. Kalau dia kerjakan sampai 3 jam ya selesai kerjanya ya sudah, gitu. Nggak perlu kita tagih-tagih lagi suruh kerja, nggak usah. Cuma seperti itu. Misalkan konten kreator, saya suruh bikin sehari 5, ya udah kamu mau dikerjakan di rumah pun nggak masalah. Jadi gitu. Nah, ini untuk ngatasin ya, kalau gaji di Jakarta mahal ya bisa cari karyawan di daerah gitu. Murah. Oke, kita lanjut ke TikTok ya. TikTok ini mana ya? Sudah sering saya ulas sih ya. TikTok Ads. Nah, ini TikTok di dinding. TikTok Ads seperti ini ya. Nah, buat iklan secara berkala. Ini setiap hari kalau advertiser saya satu akun itu paling tidak 3-5 campaign baru setiap hari. Kedua, faktor video sangat penting. Ya, teman-teman juga pasti sudah tahu ini, faktor video sangat penting. Bahkan kalau menurut saya sih ya, kalau saya sekarang memang nggak terlalu sibuk di produk ya. Kenapa? Karena teman-teman kan pasti tahu posisi saya sebagai product owner atau brand owner, sehingga saya nggak bisa bermain dalam kapasitas saya seperti dulu lagi. Misalkan sebagai seorang full digital advertising gitu kan, cari winning produk gitu terus gitu. Kalau saya sekarang nggak, cari winning video gitu terus, jadi kebalikan gitu ya. Toh saya pikir malah lebih mudah gitu, cari winning video tinggal ngedit aja gitu, daripada cari winning produk harus masih riset cari ngetes di Shopee, di Tokopedia, bahkan beli tool juga gitu ya kan. Oke, ini untuk mempermudah aja dalam mendapatkan winning campaign. Nah, ini Pixel ini menurut saya ya itu penting banget, memegang perannya yang sangat penting. Jadi dalam satu Pixel itu untuk semua BM dan semua akun. Jadi meskipun saya punya misalkan ada 4 advertiser gitu ya, dengan 4 BM, ya ini Pixelnya 1 gitu ya. Di-share ke semua akun. Tuh. Lalu, nah, sorry, ini memang ada yang belum saya tulis. Tapi ada juga teman-teman ya, ini saya akhirnya tahu ada akun busuk dan akun yang bagus. Ada landing page bagus dan ada landing page yang busuk. Jadi teman-teman pastikan teman-teman nggak usah maksa ya. Jika emang akunnya jelek, jangan dipaksa untuk iklan terus. Udah tinggalin aja. Teman-teman tinggal create akun baru gitu ya. Kenapa? Saya ngalamin semuanya sama. Tapi kenapa kok di akun yang ini busuk terus? Lead yang masuk itu ya teman-teman ya, form yang masuk itu jelek-jelek. Itu ada meskipun sudah pixel yang sama pun, landing page sama pun, semuanya sama. Tapi beda akun, beda kualitas audiennya. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini teman-teman harus sudah paham ya. Om, kenapa kok punya aku masih jelek-jelek terus ya Om?
coba aja ganti akunnya. Siapa tahu penyakitnya ada di akun, bukan hanya di konten, bukan hanya di pixel, dan lain-lain. Lanjut, targeting broad interest nggak begitu ngaruh menurut saya sih ya. Lalu ini kalau saya sih masih setting rule ya teman-teman ya. Rule-nya apa ya? 35.000 tidak ada resultnya, ini saya matikan dan besoknya saya hidupin lagi. Itu catatan jika ini campaign baru. Dan jika sudah 2 hari jelek terus, nggak dapat konversi dan lain-lain, ini saya kill permanen. CPA maksimal 40.000 tergantung kebijakan masing-masing advertiser. Ada yang nyaman 40.000, ada yang 35.000, ada yang 50.000 juga masih oke. Bebas dah gitu ya. Yang penting masih profit gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang the last 7 days CPA-nya maksimal 40.000. Ada yang 50.000 gitu. Nah, kalau yang lebih memang di luar KPI kita ya sudah kill permanen aja. Ini jadi patokan saya 7 hari ya teman-teman. The last 7 days ini. The last 7 days. Split testingnya saya pakai formasi 114. Pastikan teman-teman punya ini 2-4 landing page. Wah, sorry. Ada tulisannya ini. Mercury. Landing page, 2-4 video ads, running jalanin 1-2 hari. Bagus, langsung di skill up aja teman-teman. Langsung di skill up aja. Bebas sampai berapapun. Kalau saya dari $20 saya jadikan $40, $60, terus kalau sampai bagus pun ya sampai 100 bahkan $100 lebih per hari. Dan besoknya oh ya. Ini. Ini ada 2 hal teman-teman ya yang bisa teman-teman pakai ini. Caranya biasanya gini, untuk jika budget itu saya biarin, nih, dibiarin aja kayak gini. Ini bisa mengakibatkan CPA rata-rata semua dari iklan itu biasanya naik. Mahal biasanya teman-teman ya. Kenapa? Misalkan dalam satu campaign ada yang sudah $80, ada yang $40, ada yang $100. Ini CPA rata-ratanya tinggi biasanya. Nah, ini buat orang yang memang siap dengan budget dan CPA gede, bukan hanya ya, tapi pengen ngejar, dan dia pengen ngejar orderan yang tinggi, pakai cara ini yang kedua. Tapi untuk yang masih dalam ranah hati-hati, nggak pengen CPA gede, jadi pagi harinya, esok harinya itu dibalikin semuanya ke $20. Ke $20. Mungkin itu teman-teman ya. Mau ngomong apa lagi bingung nih saya. Lebih banyak kita ini nanti tanya jawab aja dah. Ayo, monggo. Kalau unmute all itu as to all, jangan dah. Nanti berisik. Tes. Tes, siap. Beneran Om ya? Kenapa? Dengar. Gini Om, kalau Om kan tadi kan, iya, tahu suaranya ya. Tahu. Ya, Brand sebenarnya kan brand owner kan sekarang kan Elmira sendiri pun itu punya produk Agro Lestari, Super Booster sama Elmira Parfum ya. Nah selain itu saya barunya tahunya 3 aja ya. Nah ini kan ngalamin naik turun ya. Dalam 1 tahun ini saya ngerasain dari agro mulai naik, begitu agro turun, produk baru lagi Super Booster. Nah ini mungkin parfum juga kayaknya ngejar Ramadan juga kan ya. Iya. Bener ya. Nah artinya kan gini Om, berarti kan yang Om perlu siapkan kan emang ya sama aja sebenarnya kayak dropshipper ya. Cuma bedanya ini stok produk ya, sama ngebrand gitu ya bedanya ya. Iya, mungkin lebih bisa dibilang gitu deh Mas kayaknya Mas. Dan terus untuk yang produk-produk lama itu bertahan apa gimana itu entarnya Om ke depan Om? Nah sebenarnya gini sih ya, kayak kemarin sampo nih, sebagai contohnya sampo ya. Sampo ini saya sudah stok banyak di rumah.
gitu ya. Hmm. Dan memang ketika kita ini kan kelemahan di dunia advertising kayak gitu tuh Mas ya. Siapapun advertiser besar pasti ngalamin apa yang saya alamin. Ada yang namanya dead stock. Pasti itu ngalamin kayak itu. Ada yang namanya dead stock. Stok mati yang mana kita ya sebenarnya keuntungannya hanya dia bukan barang yang ada tanggal kadaluarsanya. Artinya meskipun saya jual lagi nanti mungkin bulan 3 gitu. Ya tetap masih bisa dijual. Cuman ya itu tadi, benar kata Mas Ubay, memang akhirnya barang-barang lama numpuk di gudang gitu. Jadi gitu Mas. Ada di rumah, ada kalau mau nih ada nih, Mbak. Sampo juga ada. Sebenarnya kalau teman-teman pengen ngejual dropship sampo pun di bawah harganya di Shopee, coba di shop deh paling murah berapa. Taruh aja punya kita, punya saya di situ. Nggak apa-apa. Saya kasih yang paling murah juga nanti. Batu jual maksudnya. Kalau di Shopee, kalau nggak salah paling murah sampo itu apa ya, 50 ya kalau nggak salah. Kurang lebih harganya itu dah. Sampo Kultusia itu. Ini kalau di saya paling di bawahnya itu. Asal sama untung dah. Cuman ya itu, ada banyak stoknya di rumah, di gudang. Yang sekarang banter apa lagi Om? Saya nggak tahu ya Mas ya, kenapa aku masih pupuk terus ya saya tuh. Terus sama ini parfum ini lumayan nih sekarang nih, kayaknya di momen Ramadan kayaknya ini memang. Pupuk juga Super Booster ya? Booster growth juga malah bagus kemarin-kemarin. Kalau yang agro sih stabil di angka 50 aja sehari itu. Udah masih bagus Om, terus gitu. Iya, tapi kan turun. Tapi turun daripada dulu kan. Kalau dulu kan sehari bisa hampir 200 gitu kan. Tapi ya mungkin memang ya itu tadi kelemahannya dunia advertising tuh kayak gini kan Mas. Ada naiknya dan ada turunnya gitu. Saya dukung Elmira kalau 3 bulan sekali ngeluarin produk baru kok. Bismillah, amin. Biar enak Amin. juga kan. Amin. Ya pokoknya Mas, saya juga pengen tahu juga teman-teman di sini juga bisa ngasih masukan. Misalkan apa nih produk apa nih yang bisa dimainin gitu. Nah, coba aja nanti sharing-sharing aja Mas di grup, siapa tahu saya bisa ngusahain produknya dan ini apa namanya bisa di launching gitu ya. Untuk yang kemarin herbal itu, waduh, memang perizinan ini emang rada-rada berat ini. Iya, kemarin itu sudah dikasih tahu, dibilang ini tinggal 1 kali proses ya. Bulan Januari, Desember awal, dia janji itu Desember pertengahan untuk tinggal ngupload aja itu sebenarnya 1 kali proses. Ngupload dokumen, setelah itu selesai. Dia bilang, Pak, mohon maaf, saya masih sakit, saya minta waktunya 2 minggu. Artinya kan harusnya Desember pertengahan, itu sudah keluar. Tapi sampai sekarang nggak keluar gitu loh. Ini sudah bulan awal tahun, bukan awal tahun sih, akhir tahun deh. Awal bulan pertama, akhir bulan gitu loh. Tuh ya, ini benar-benar ini. Perizinan tuh kayak gitu. Ribet. Setahun tuh bikin itu, udah hampir setahun itu bikin ngurusin izin aduhan itu. BP POM. Tapi di awal tahun ini naik apa turun Om dari Desember kemarin Om? Turun sih, turun. Turun ya, bener ya, kerasa ya turun ya. Jujur turun, kenapa ya Mas? Ya turun, nggak tahu sih juga. Kadang mungkin udah apa namanya ya biaya ditekan dulu mungkin awal-awal bulan mungkin pada belanjanya mungkin ya. Oh. Awal tahun, awal bulan. Apa ini juga ya? Konsentrasi masyarakat ke Pilpres ya? Enggak sih, kalau saya rasa mau Lebaran juga ngaruh juga itu persiapan Ramadan, kebutuhan yang pokok saya gitu sama THR kan. Iya. Kayak aku juga nih sudah mulai nabung THR nih. Iya. Aduh, nabung THR.
THR ya Allah. Tapi yang masih advertiser masih banyak Om ya, yang ini jalanin ini apa agro. Saya di agro nggak banter kayak dulu Om, agro Om, dan iklan pun sekarang ya masih nggak banyak kayak dulu campaign itu. Iya, Karena kalau dibanyakin malah jeblok Om. jeblok rugi ya. Nggak apa-apa Mas, Mm-mm. yang penting profit aja dulu. Makanya Jalan ini salah emang. satu cara. Ini sebenarnya iklan chat WA itu salah satu cara saya untuk nyari market baru sebenarnya. Market baru dalam arti Facebook memang iya, dia mempunyai audiens yang lebih matang ya daripada TikTok. Bagaimanapun juga Facebook sudah lama dia di dunia advertising ini. Dan dari segi usia audiens pun Facebook lebih matang karena tidak ada bocil-bocil yang main Facebook kan. Nah, tapi untuk CPR di Facebook itu jauh lebih mahal sekarang. Mahal banget itu sekarang di Facebook itu. Itu kalau dari adik saya cerita, Mas, sekarang mainnya rata-rata 65.000. Oh, ada untungnya Om. CPR itu belum closingnya ya kan, berapa closing rate-nya. Iya. Makanya, nah kalau di angka itu aku juga Berat. pusing 7 keliling gitu ya kan. Nah, tinggal akhirnya itu coba, siapa tahu di klik WA itu bisa dapat yang bagus gitu ya. Ya itu kan kemarin testing 1 hari itu CPA-nya 6 ribuan. Ya moga aja dah, moga aja bagus. Tapi syaratnya sih, bukan syarat sih ya, itu ilmu yang kayaknya sih logikanya sih masuk ya. Memang harga promo itu harus sudah jelas-jelas banget si customer itu paham. Biasanya sih main klik-klik aja sih mereka kan. Nggak akan nonton sampai habis kan itu video. Oh, berarti Om sekarang mainnya gitu Om ya? Mainnya harga tuh udah ditunjukin di videonya ya? Kalau yang di TikTok enggak Mas, saya TikTok enggak ya? masih seperti dulu. Kalau yang soalnya kan dia main landing page. Ya main landing page. Tapi kalau yang di Facebook itu di videonya saya kasih. Karena kan dia nggak pakai landing page. Yang Facebook ini loh Mas, yang tadi yang chat WA itu. Jadi itu mungkin untuk cara setting iklannya sih nggak perlu saya praktekkan teman-teman ya, karena di market juga sudah ada. Teman-teman bisa tutorial juga bisa dibaca berulang, ditonton diulang-ulang lah. Ini sebenarnya nggak ada yang baru, makanya kita lebih banyak ngobrol aja dah gitu kan. Udah lama nggak ketemu Mas Ubay. Kemarin hasil meet up kemarin gimana Mas? Yang apa? Yang di di cerita makna. Iya. Ya itu launching produk aja, itu launching produk. Oh. Ada di retention sama ya sekaligus banyak sharing-sharing juga sih banyak. Lebih ke lebih ke fundamentalis bisnis sih, bukan advertiser buat ngebahas iklan-iklan gitu dia. Nggak bahas iklan ya, tapi lebih Nggak ke bahas iklan, fundamental bisnisnya sih lebih. fundamental bisnis ya. Iya sih. Karena kadang ya pusing juga Mas ya, kadang bukan pusing sih, kadang ya capek juga kan kadang kalau bener nggak bangun brand sama nggak bangun tim itu kan ya gitu-gitu aja ntar mainnya. Betul. Memang kalau gini, makanya kan ini kembali lagi ke bisnis kita sebenarnya apa gitu kan Mas ya. Kalau bisnis kita sebagai bisnis advertising, ya memang harus banyak tim. Iya. Tujuannya apa? Ketika dapat winning campaign, itu yang disikat banyak semua tim ya, punya tim 10 ya, itu ngerakin semuanya gitu. Tapi kalau kita misalkan dapat winning, kita main sendiri misalkan ya. Kita main sendiri, dapat winning campaign gitu ya. Terus kita mau bikin 500 campaign sendirian, pusing Mas. Ya, kuat. Meledak. 500 campaign juga modalnya juga nggak kuat ya Om. Iya memang iya. Enggak ini kalau kita berbicara bisnisnya gitu lah. Iya. Bisnis kita misalkan bisnis advertising gitu ya, kayak kita saat ini. Ya memang salah satu caranya untuk skill up itu ya skill up dengan cara masif. Iya. Dengan masif.
Kalau enggak, misalkan, oh dapat murah nih, main segitu aja, misalkan budget 2 juta aja sehari. Ya, kehilangan momen itu tadi, kehilangan Iya, momen apa namanya ya? Momen ngeruknya itu lah kalau iya, bahasanya iya, iya, Mas Agung itu momen ngeruknya kita kehilangan iya benar. karena advertising itu ya gitu. Dapat barang baru, winning langsung disikat. Dus gitu. Kalau enggak, dapat 3 bulan, 2 bulan, satu rate habis dah, momennya hilang Iya. gitu. Momennya hilang. Om, bacain pertanyaan aja Om. Kenapa ya tiap agro di TikTok minta dokumen terus, sedangkan Om aman-aman aja? Dan gimana manage banyak di BM 1 Devis Om? Jadi, Kenapa kena minta dokumen terus ya? iya, jadi agro itu kan emang penyakitnya gitu Om dari dulu Om. Kalau yang Oh, main-main pertama sih emang awal tuh enak kan ketika ngupload dokumen, ya beberapa kali ditolak diterusin aja diterima. Sampai saya punya 6 akun tuh diterima semua itu. 6 akun diterima semua itu saya. Cuman untuk daftar-daftar sekarang-sekarang ini malah malah sulit diterimanya. iya. Kalau kayaknya situ lebih ke akun ya akhirnya ya Mas ya. Kalau akun saya itu memang nggak tahu ya, dari punya advertiser saya juga ada ya yang sering kena restriksi banyak juga yang, tapi ada juga beberapa akun yang memang kebal gitu ya, kebal dari, artinya gini, saya sampai saat ini nggak punya jawaban kenapa kok selalu gitu ya. Tapi kalau kita punya banyak akun iklan, itu masih memungkinkan kita untuk bisa dapat akun yang memang kebal gitu. Iya, iya. Tapi kalau kita hanya main di satu akun iklan, pertanyaan itu akan terulang-ulang terus gitu. Iya, iya. Iya, akan terulang terus. Ini misalkan punya saya nih ya. Ini, nah lihat. Ini udah banyak habisnya nih. Kena suspend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 yang suspend 4. Berarti sisa 3. Ya kayak gini ya teman-teman ya. Ini bukan karena produk ini, saya yakin bukan. Tapi memang artinya gini, artinya kita mainnya di banyak akun gitu. Kita main di banyak akun. Jadi nggak bisa hanya main di satu akun. Bukan nggak bisa ya, apanya ya. Kita problem dimanapun pasti akan ada. Tapi salah satu caranya ya untuk mengatasi problem ini ya dengan main di banyak akun. Dan dengan banyak akun kita bisa tahu mana akun yang winning, mana akun yang enggak. Kadang-kadang kita menyerah ketika iklan kita nggak winning, kita nyalahin produknya, kita nyalahin videonya. Padahal yang lebih fatal, ternyata yang nggak winning adalah Akun ya. akunnya. Setuju, setuju. Busuk gitu. Ada memang kayak gitu. Akun banyak kok Ridi Om, akun. Kenapa? Akun banyak Ridi. Aman. Nah, tuh masuk baik itu ada tuh akun banyak. Tuh, merah-merah nih lagi nih. Nyebelin kan? Ada gitu, Mas. Ada pertanyaan apa tadi ya? Pertanyaan. Nah, untuk payment saya pakai ini teman-teman ya. Ini kuat banget ini. Saya alhamdulillah pakai Comcard ini. Bagus. Itu untuk Facebook aja apa tuh Om? Facebook, TikTok juga saya pakai. Kalau TikTok masih payment tuh masih aman sih. Pakai LAN, pakai Blue BCA juga. Emang kadang Facebook yang agak rewel tuh kadang. Kalau Facebook kan saya sistemnya top up, Mas. Oh iya. Kalau ini pakai TikTok nih. Enggak, ini kemarin belum dipakai iklan, udah ngisi $20, langsung listrik. Begitu pakai Comcard ini kan pakai Mastercard ya ininya. Oh iya. Kuat gitu. Bukan Visa ya dia. Meskipun iya nggak ada jaminan. Udah pakai Comcard kenapa? Udah pakai Comcard kok masih kena banned ya. Aduh. Ini pertanyaan yang memang yang bisa jawab kayaknya sih hanya TikTok ini. Learn more, apa kalau dimintain dokumen kan ribet ya kan?
Iya. Mereka diminta KTP, aduh paling males ini udah. Kita sudah upload, ya tetap nggak di approve gitu. Kalau untuk TikTok sebenarnya tuh paling enak tuh pakai Blue BCA, Om. Blue BCA ya. Kenapa pakai Blue BCA enak? Karena dia ketika ditagih 150.000 itu dia langsung dibalikin dia. Nggak nungguin seminggu atau 2 minggu. Makanya kalau untuk akun baru, untuk tes akun itu masih mending pakai Blue BCA soalnya dia langsung balik uangnya. Kalau pakai lain kan biasanya nunggu seminggu sampai 2 minggu balik 150.000-nya itu ketika Ya, add payment. Amannya sih Blue BCA. Kalau yang bikinnya untuk yang gimana, Mas? otomatis. Kenapa? Bikinnya gimana Blue BCA? Blue Install BCA aplikasi. install aplikasi terus ngajuin kartu ya tinggal tungguin kartu datangnya. Oh, pakai fisik ya Baru kartunya ya? pakai fisik, ya baru verifikasi. Sama aja kayak lens sih gitu. Iya. Ya boleh dicoba, bisa dicoba tuh. Tapi so far pakai ini buat saya sih ya masih aman-aman aja. Tapi kalau mau pakai Blue BCA, siapa tahu lebih aman. Saya juga nggak tahu. Di samping itu ini sih lebih enak aja Om. Kadang kan kita mau ngetes banyak akun nih, misalnya 4 akun kan udah kesedot berapa 600 tuh kalau dikali 150 kan. Masih mending buat budget testing kan gitu loh di awal gitu. Iya. Jadi ada kelebihannya, ada kelebihannya masing-masing setiap kartu pembayaran. Cuman saya pikir kalau pakai Mandiri ini langsung restrict nih satu. Langsung restrict. Dulu andalan Mandiri dulu. Begitu pakai Komkat lumayan ini dari ini bertahan banyak. Jadi itu. Ada lagi Mas? Pertanyaan Mas? Sampai jam berapa ini Om? Setengah 10 aja. Iya benar. Saya juga mau ronda Om. Ya kalau pokoknya ini teman-teman kayaknya udah pada ngerti semua. Ini bisa Udah kita paham. aja kok. Ya tinggal marketnya aja Om. Biar di Bismillah. gas Om. Iya Bismillah Mas. Saya usahain cepat 1 hari. LP nggak ada update Om, yang LP LP yang apa Mas? Produknya yang apa? yang booster gitu. Oh, saya masih pakai yang lama ya Mas. Nggak pernah ganti-ganti. Kalau LP itu saya tuh udah nggak pernah ganti-ganti kecuali untuk itunya sih ya, videonya aja. Oh, nggak ngetes LP juga ya? Maksudnya angle lain gitu ya? Karena LP yang saya pakai ini sebenarnya sudah hasil dari testing LP yang awal-awal. Menurut saya sih itu sudah LP yang winning gitu ya. Menurut saya sih ya, LP yang winning. Jadi kalau mau bikin testing LP lagi, kok kayaknya masih cocok yang itu gitu loh. Makanya nggak ganti-ganti lagi. Nggak ngaruh besar sih kalau menurut Anda LP itu. Sudah menurut Ke kontennya aja ya, yang penting bawa konten aja ya. Iya, kalau di TikTok kontennya aja dulu Mas. Jadi dapat winningnya, habis itu dilihat closing rate-nya berapa persen gitu ya. Kalau masih 70%, 65 minimal 65% dah. Kalau di bawah itu udah harus dievaluasi di sisi mananya gitu. Tapi kalau 65 masih minimal gitu maksud saya ya. Toh nggak ada sekarang 65, besok 80, besoknya lagi 70, besok 65 lagi, pasti gitu-gitu kan naik turun kayak gitu. Kalau zaman awal-awal Shopee gila-gilaan itu kan ketika ada event misalkan 2299 itu audiennya tuh biasanya dapat busuk-busuk gitu kita tuh. Biasanya. Tapi apa ya? Moga-moga aja sih enggak. Udah coba ini Om TikTok Om. Lihat generasi udah coba Om. Nah, Mas Ubay udah pernah nyoba Mas? Sudah pernah. Cuman ya murah sih. Murah. Bisa di bawah 5.000 per form itu. Tapi Cuma ya busuk Om lidnya Om. Gitu. TikTok jelek emang kalau buat generasi udah kapok kan ya. TikTok ini audiennya memang lebih Gen Z. Aduh, dikasih ini dikit, landing page diubah dikit, udah dapat kena bocil-bocil.
dan dipendekin dikit sudah naik, kualitasnya langsung turun. Jadi apa namanya, TikTok ini makanya itu tadi saya tekankan, memang jangan hanya seneng di situnya, tapi kontrol juga closing rate-nya gitu. Kalau closing rate-nya apa aja namanya itu ya aduh sama aja mahal ujung-ujungnya sih. Halo Mas, izin tanya dong. Iya. Maaf ya. Untuk pertama-tama enaknya targetingnya Los Angeles Indonesia dulu apa gimana? Kalau Mas sendiri, Gimana nih? Om sendiri. Iklan apa nih? Facebook? Enggak, TikTok. Facebook lagi mahal, udah nyobain akun 2 hari. Terus juga kalau main yang langsung, maaf ya, yang WA langsung lead itu, ya itulah dari teman yang memang udah main lama, dia katanya fokusnya kan emang harus keruas aja. Soalnya kalau closing rate dia itu 5-10% paling diupayakan. Jadi kan gambarannya kalau mau closing 10 harus ngeladenin 100 chat WA. Maksudnya kalau untuk yang single fighter pasti ya lumayan keteteran banget. Kalau dia kan emang CS sudah banyak. Jadi emang agak CS-nya dipaksa militer lah. Karena emang dia akuin juga konversi sudah lumayan mahal di Facebook. Dia tuh form garis keras dulu bareng sama saya kan main Facebook dari 2016. Terus saya juga baru tahu akhirnya setelah saya coba TikTok Facebook lagi kan awal tahun ini ternyata ini ternyata kok dari CTR link bagus, kliknya tinggi kan, sampai view kontennya tuh sampai ke webnya tuh murah dibandingkan dengan TikTok dengan video yang sama ya, dengan materi video yang sama, tapi lead-nya zong. Jadi bengkak di CPR gitu. Akhirnya saya coba tanya-tanya ke teman-teman saya yang memang masih fokus di ads, bahkan dia sampai udah beberapa minggu ini awal tahun dia sampai menghentikan CSS-nya karena ya itu mahal di Facebook. Oh, saya baru tahu kan akhirnya sampai kayak gini. Sampai dia nanya-nanya tentang TikTok lah. Terus habis itu jadi akhirnya ternyata main yang klik WA atau dari ads langsung ke WA ya tanpa LP itu. Ya emang dia stabil, sih bagus, dia jualan skincare, iklan 200 hari itu bisa dapat profit 1,8 sampai 2 juta dengan iklan 200 hari itu. Tapi dia single factor, tapi capek, kayak buat pipis aja katanya gak ada waktu kayak gitu. Kalau untuk single factor lumayan. Jadi emang kalau bisa ya paling CPR-nya usahakan 2.000, terus habis itu per kliknya ya, terus habis itu rate-nya tadi berapa Pak? 10% ya Pak ya? 10% udah dianggap paling tinggi, sedangkan kalau kita kan pemain form itu 70-80% kan ya, maksudnya. Makanya pasti bakalan kaget katanya begitu. Jadi sharing aja ya, maksudnya begitu mencoba untuk yang militan kayak gitu. Memang karena dia kan emang udah terbiasa kayak gitu, jadinya ya dia bisa ROAS sih bagus, ROAS bagus, tapi emang awal tahun juga drop sih, tapi drop emang maksudnya ya itu harus benar-benar militan gitu, ibarat kata jadi satu lead itu bisa di follow up 3-4 kali. Ya bayangkan misalnya kalau ada 200 chat WA 3-4 kali itu kan 600 jadi chat berarti ya. Ya pokoknya gitu effortnya ya, maksudnya kalau yang udah punya CS ya siksa CS-nya bisa, tapi kalau yang single fighter itu kan kebayang kita harus gitu sih. Ya pokoknya idealnya 5-10% katanya udah tinggi sih dengan gitu. Jadi jangan langsung baper katanya. Kalau baru 5-10% itu sudah normal. Dan CPR maksimal berapa tadi Pak? 5.000 ya Pak? Gini, jadi kalau saya dikasih tahu, jadi kalau misalkan mau main yang WA itu, klik ke WA itu mainnya antara PPE, interaksi objektifnya ya, atau traffic, jangan konversi. Nah, nanti di settingan itunya, kita pilihnya maksimalkan klik percakapan, pilihnya WhatsApp aja, Messenger nggak perlu. Iya, WA aja. Kayak gitu. Jadi tadi berapa CPR rata-ratanya Pak? Kata dia bagusnya 2.000-an. 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 Soalnya kan gini, kalau iklan sih emang awal-awal pasti ngelujak tuh CPM, CPF, tapi kan nanti bakal turun-turun kan. Apalagi ada sistem learning itu kan, engine-nya Facebook. Nah, nanti biasanya ini sih emang murah sih, tapi maksudnya yang disaranin maksudnya jangan baper ketika udah 5 baru 10 chat WhatsApp, ya presentasinya itu udah ibarat kata
namanya apa ya? Paretonya begitu Ya. katanya 5-10%, nggak kayak bisa pom 50%, 60% kayak gitu. Jadi katanya kalau misalnya ngarepin 10 lead ya berarti ya idealnya kira-kira kita udah ngeladenin 100 WA itu. Iya. Tapi yang penting ROAS-nya Kalau berarti acuannya ya. ROAS-nya berapa? betul. Jadi fokus di ROAS. ROAS-nya paling jelek katanya bisa 3 sampai 4 kali lipat sih. Lumayan itu. Berarti Lumayan kan, misalkan iklan 200 ya mungkin bisa Nah. 800 sampai 1 juta. Gitu. bentar, Pak. Itu profitnya ya. Iklan 200.000, Mbak, sehari, Pak. Dia karena udah hafal terus emang militan, tapi dia masih single factor sih. Bentar. Tapi maksudnya mungkin nggak konstan, tapi dia Masa pokoknya 200.000, Pak? iya, dia iklan 200.000 sehari. Sekarang hari ke-20 dia kasih lihat juga screenshot Komsipnya. Sekarang omset 55 jutaan di Komsip. Dia margin 100 ribuan. Skincare. Tuh, Iklan 200 ribu teman-teman. sehari. Coba aja tuh, yang penting fokusnya ke ROAS tuh. Iya, jadi maksudnya ROAS. jangan baper gitu. Jangan baper ketika udah baru 5 atau 10 chat nggak ada respon. Closingnya Paretonya katanya begitu 10% closingnya rate. Berarti 200 chat closing 10 sampai 20 tuh. Iya. Ya tapi kan anggaplah misalkan kalau misalkan 200.000 chat. Terus habis itu misalkan margin bisa 100.000 kan kali 20 2 juta kan. Jadi fokus ke ROAS. Berarti ini kita bisa ternak CS nih kalau sistem kayak gini. Iya, siap-siap militan. Karena untuk yang iklan, untuk advertisernya nggak perlu banyak-banyak. Advertiser nggak perlu banyak. Advertiser 2 aja cukup. Tapi CS-nya bisa 10. Jadi IPN-nya tadi ini ya Om. IPN-nya sistem ini teman-teman. Sistemnya sistem bonus. Betul, bonus. Jadi per closingan dikasih berapa ribu gitu. Insya Allah jalan kalau kayak gini. Bonus closing rate sama success rate sih saya dikasih tahu baru sama teman saya yang udah CS-nya lumayan. Eventnya interaksi ya Om ya? Closing rate sama success rate. Jadi ada 2 bonusnya. Jadi sukses pengiriman ya. Betul, maksudnya jadi memperhatikan dia follow up benar nggak customer-nya gitu. Jangan hanya closing. Jadi tadi click to apa namanya? Eventnya apa? Objektifnya. Traffic ya, objektifnya. Traffic sama kirim pesan dan kecualikan itu. Ketika nanti klik traffic, di situ ada pilihannya tuh. Nah di situnya jangan lupa tuh tadi coba setting adset-nya. Adset-nya, Pak. Iya, di adset. Jadi mainnya pakai ABO ya. Soalnya kalau CBO pasti resultnya pasti 0. Soalnya kan sama kayak di TikTok, CBO lebih mahal kan? Iya. Daripada ABO. Tapi di Facebook emang nggak ditampilin kayak gitu. Cuman begitu saya geser ke ABO langsung kelihatan result, maksudnya simulasi hasilnya berapa gitu. Tapi kalau ke CBO, ini apa ya? Di traffic sama interaksi. Traffic. Ya, kita coba traffic terus habis itu lanjut ya. Manual. Oke, lanjut. Manual, Cocok nih buat pupuk margin 100. Ya, betul, militan aja. Dan karena dia kan langsung tanpa web ya, jadi lebih resisten, maksudnya anti restrict gitu, lebih kuat. Kalau kontennya harga ditampilin ya Om ya? Tampilin aja. Di aplikasi pengiriman pesan terus ya yang target kinerjanya yang bawahnya itu diganti yang maksimalkan klik jumlah tautan yang di atas itu Mas. Maksimalkan jumlah klik tautan ini kan? Diganti tujuan lainnya. Oh. Pilih yang pesan. Nah, tuh orang banyak salah di situ. Jadi kalau hanya cuma klik tautan, dia hanya rame di kayak orang ngunjungin web doang tanpa ngeklik buttonnya gitu. Kapan ini ya? Siap. Nah, kan tuh ada sebelah kanan tuh yang mendapatkan 0 hasil. Nah, nanti tinggal main-main di interestnya. Sampai ada keluar kayak gitu. Yang penting ini udah bener kayak gitu. Siap. Terima kasih ini masukan lagi teman-teman ya dari Bapak siapa Pak? Makasih Pak. Mas Janam yang berisik di grup. Oh Mas Janam. Iya, ini ketinggalan, ini ketiduran. Soalnya banyak anonim itu, banyak singkat. Iya. Mas Janam, geng. Pemain lama juga dari 2016 ya Pak, yang barengan saya. 2016 nih. Iya. Muridnya si Khalid awal-awal. Iya. Belajarnya dulu sama Army. Jago copywriting itu. Iya sih, Khalid mah jago copywriting. Tapi kalau secara teknis, Army yang jago.
Khalid itu hampir 11-12 sama si Om Ame. Tapi yang jago tekniknya si Hadian sama si Iya. Atredi gitu. Ya adalah Kalau saya bagi-bagi. sukanya sama ini sih, sama Agung. Agung, ya. Agung tuh sama dengan kayak Army sih. Ngomongin itu teknisnya bagus banget. Gitu. Iya. Langsung sukanya. daging gitu yang dibutuhin. Sekarang Kalau nggak tahu teknik ini Om, teknik 4 jam gimana Om? Itu Sedang berlangsung sih, jadi no comment kalau mau itu langsung. buat saya udah pada terlalu nyoba itu, pada ikut. buat saya sih terlalu technically sehingga saya nggak bisa ngejar gitu ya, belajarnya terlalu technically sehingga nggak saya pelajarin. Dia soalnya gini, kenapa murah? Ya maaf aja, maksudnya kenapa murah CPR? Pertama kan dia pakai WA yang ditampilinnya, Iya, WA, klik ke WA, sama dia itu per cam. Ya maaf ya, per cam itu budget yang minimal aja. Kalau emang gini, kalau kita main auto, 100.000 kalau ya. kalau kata si Army itu bahkan eksponensial kan, maksudnya Facebook kan bakalan ngabisin budget itu dalam 24 jam. Kita kasih 10 juta, pasti matriks turunannya juga bakalan naik kan. Pasti CPR juga bakalan naik, jadi gitu. Jadi Iya, kalau mau murah ya main di budget yang segitu aja. Terus juga kan kalau kata si Agung kan masih the best choice is scale out kata dia, daripada hanya ngebesarin satu campaign bengkak gitu. Kalaupun mau besar ya pakai bit. Kalau mau ya di scale out kata si Agung. Ingat banget itu. iya. Ini informasi yang mind blowing sih menurut saya juga gitu. Saya kan dari kemarin tuh memang mulai berpikir itu loh, Mas Janam. Jadi mulai berpikir ini kayaknya aku harus main dengan pola yang baru gitu. Ternak CS gitu pada akhirnya. Betul. Ternak CS. Jadi advertiser memang nggak perlu banyak-banyak. Ternak CS dibanyakin gitu. Betul. Dan memang untuk stimulusnya memang kita sistemnya sistem ini ya, sistem bonus. Betul. Ini saya juga baru dikasih tahu. 2000 satu closingan. Betul. Atau berapa dah gitu. Ini mind blowing dan terima kasih Mas Janam ini informasinya. Ya sama-sama. Juga bisa merespon dengan bijaksana ya. Ya, terima kasih kembali. Bermanfaat semua. Semoga bisa membawa keberkahan bagi Amin. member. Jadi mau tambahin aja yang saya juga ini karena saya di sharing kan, maksudnya biar jadi amal jariah juga buat yang ngajarin saya. Iya benar. Jadi bonus si closing rate itu minimal kan dia 70% nih. Kalau ini kita ngomongin form ya, masalah form. Nanti disesuaikan aja. Kalau jadi ada bonus 2 itu closing rate sama success rate. Success rate berarti yang benar-benar kalau udah keterima ya gitu. Kalau closing rate ya dia sukses. Nah, itu dibayarkannya. Kan saya tanya juga ke yang ngajarin saya itu, yang sharing ke saya. Kalau itu dibayarin kapan? Frequently-nya tiap weekly kah? Maksudnya tiap minggu kah bayarnya gitu ya bonus? Nah, jadi kalau bonus ini, jadi ada gapok, bonus closing rate sama success rate. Tapi gapok pun kata dia dibedain karyawan yang lama dan karyawan yang baru, jadi tetap ada penyesuaian gaji pokoknya. Nah terus habis itu closing rate-nya ini tuh misalkan anggaplah dia sukses 70% ya berarti per closing itu 500-100 ribu rupiah gitu. Lebih besar success rate bonusnya gitu. Karena kan benar-benar di follow up. Sama ya, Mas ya. Nggak sama. Terus dibayarkannya adalah ketika tutup buku. Jadi gaji pokok tetap akhir bulan gitu. Nah, tapi bonusnya ini biasanya kan kita kan nunggu plus 2 minggu kan bulan depan sampai benar-benar tahu bulan ini tutup buku gitu. Karena kan masih ada yang dijalankan paket. Nah, biasanya kan setelah 2 minggu bulan depan baru selesai nih tutup buku bulan ini. Nah, biasanya di situ dibayarinnya baru bonusnya gitu. Diberi bonusnya tuh di situ. Itu temannya Mas itu budgetnya berapa, Mas? Apanya? Budget per campaign-nya. Dia nggak lebih ini sih, lebih ngasih tahu ke manajemen CS saya nggak nanya ke dia. Gitu, yang masa itu. Jadi beda-beda, saya belajar dari banyak orang masalah yang scaling gitu, beda-beda orang. Dia orang Malang, sih. Malang. Mungkin dekat sama Mas. Orang Malang kayak gitu.
Dia makanya mau coba TikTok juga, makanya dia juga bilang lagi mahal, makanya beberapa minggu ini stop. Nah itu saya cukup kaget juga karena kan dia sudah sampai dapat penghargaan dari order online kan, kalau misalnya omset sekian kan dapat tuh dari order online, plakat itu sampai berhenti gitu, ternyata lagi mahal. Padahal saya kebetulan lagi nyoba Facebook lagi kemarin 2 Iya, hari, iya. otomatis Zoom. Emang CTR tinggi, tapi kosong itunya, apa lead-nya ini kayak kuburan ya, sepi ya. Tapi kok emang 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 gimana ya? Sebenarnya sih kita pengen penjualan kita tuh masuk akal gitu ya. betul, Ya, masuk akal dalam arti begini. Saya tuh ngeluarin budget iklan itu kan sehari minimal tuh 10 juta. Artinya dengan jumlah sebesar itu kan 10 juta itu kan bukan uang yang sedikit kan sebenarnya kan. Yang mana uang itu hanya kita alokasikan untuk iklan. betul. Nah, jika ada nih ya, saya tuh makanya kemarin ketika tadi Mas Jana bilang 200.000 cuma iklannya 200.000, wih mantap tuh saya bilang gitu. Ya Iya. enak ini kalau segitu gitu loh. Iya kan emang prinsip dagang kan modal sedikit-sedikit untuk sebanyak-banyaknya, harusnya ditanamin gitu juga sih. Walaupun realitanya nggak semudah itu. Ini kalau kita sudah bukan kecanduan ya, ketergantungan sama traffic berbayar tuh kayak gini nih. Ya ini gimana lagi pilihan hidup sih ya. Betul. Jalan pintas ya. Iya. Ya, moga-moga lah. Segera membaik lah, ada fenomena awal bulan doang sudah. Ya. Tapi full form TikTok masih bagus toh, Om? Kenapa? Full form TikTok masih bagus toh? Full form. Iya, di TikTok. Iya bagus, ya Masih maksudnya bagus kan? enggak, maksudnya gini kan ini berita baru gitu loh Mas Ubain yang Iya, paham. itu WA itu gitu. 200.000 dapat itu bisa merubah bisa merubah jika memang nanti kita praktekin ini berhasil, ini kan bisa merubah pola bisnis kita ya. Bisa jadi game changer kawan-kawan. Game changer gitu. Kita bisa main dengan sedikit advertiser dengan banyak CS pada akhirnya gitu. Ya, betul. Dengan budget iklannya nggak terlalu gede pada akhirnya gitu. Ya. Lalu waktu 2017 tuh Army udah bilang satu-satunya skill wajib yang dimiliki kita sebagai advertiser yaitu kemampuan beradaptasi, itu aja udah. Beradaptasi. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar. Kita justru dengan adanya grup Elmira itu kita bisa saling bertukar pikiran gitu loh, bukan hanya dari satu sisi saya aja, enggak, karena semuanya juga pasti praktek kan di sini. Semua punya teman yang mungkin berbeda-beda dengan teman saya, informasinya juga berbeda-beda gitu. Jadi saya pikir grup Elmira ini diramaikan aja deh mas, bapak-bapak, mbak-mbak juga ini belajar bareng lah di sinilah. Kalau ada informasi apa-apa, yuk sikat gitu loh. Tapi emang betul sih. Ntar saya kirimin dashboard jelek Om ya. Soalnya saya pernah tahu Zenius nggak? Tahu Zenius yang sekarang lagi collapse. Dulu saya kan emang manajernya tuh penanggung jawabnya dulu masih ngerintis dari Bimbo tuh dari 2009 sampai 2016 tuh saya ya tanggung jawab produksinya tuh dari CD, DVD sama Zenius Web. Terus habis itu saya keluar 2016 karena ngerasa udah cukup lah, nggak ada tantangannya lagi. Nah pokoknya di situ saya dikasih tahu sama atasan saya tuh Wisnu, adanya Sarda sih, dua-duanya pendiri si Zenius ini, anak ITB sih. Dia bilang kalau mau survive sesuatu, kalau mau survive kita harus bangun ekosistem. Jadi kayak seleksi alam aja katanya jerapah dulu ada jerapah yang pendek, tapi karena dia nggak bangun ekosistem, dia kalah sama jerapah yang tinggi, akhirnya punah. Ya makanya grup ini juga bagus buat kita survive gitu, menghadapi update algoritma gitu. Amin, alhamdulillah. Bangun ekosistem. Ramaikan. Ya, berapa emang kerasa sih dari bulan Desember ke Januari tuh grup tuh udah mulai anyep, udah sepi. Jangan pasangin jayur. Soalnya kan dari sisi saya terus gitu ya. Iya. Sebenarnya masih tetap nyayur sih ya, kalau dibilang iklan jalan-jalan gitu. Cuman kayak kalau dibanding usaha konvensional mah masih mending.
Oh iya, Nggak Mas. ngerti. Konvensional masih konvensional itu berat banget ya Allah, berat banget. Iya. Kita misalkan buka jualan F&B gitu, minuman A gitu. Wow, ini inovatif, ini nggak ada di Indonesia. Besoknya tahu kita jualan rame, seminggu lagi tuh ada yang jualan produk yang sama. Iya. Dan di dekat-dekat lagi nggak ada itunya. Parah kalau itu. Ketika bisnisnya nggak ada. Semoga aja ya Allah. Semoga aja bisa umroh semua nih ntar lagi. Nyusul Amin ya Om Hari. Allah, amin. Amin. Om Hari ini join nggak ya Om Hari ya? sibuk kemarin. Iya kemarin kok lupa saya tuh nge-zoom. Kita nanti ini adain secara berkala aja dah. Untuk Iya, kayak rame. sebulan sekali apa 2 minggu sekali, Om. Betul. Iya, siap. Ingatin aja Kayak Mas Ubay. apa ya? Kadang ritmenya tuh ntar bisa turun juga di kitanya tuh, Om. Kadang, Om. Betul. Lebih baik Nggak- banyak kepala, Om. Ya, Daripada mikir satu kepala. lebih baik banyak ngomong tetap supaya Iya. panas jaga semangat gitu loh, Om. Iya. Iya, kalau dipikir sendiri malah ubanan, mendingan ubanan rame-rame, Om. Bercanda. Ada yang ini nggak? Ada yang tahu Evapora nggak? Ada yang pernah dengar Evapora nggak? Everpora. Evapora. Yang webinar itu ya dulu ya. Iya. Tahu ya? Pernah ikut sekali. Itu saya Apa itu, apa salah itu? satu Coba foundernya itu. Oh, Mas Oh, Aan gitu. itu. Iya. Oh. Sama Apa itu? TikTok. FBS bahasnya. Zoom itu. Lebih ke Zoom sih. Udah nggak ada ya sekarang? Bukan nggak ada gitu ya. Sudah kayak Mas Aris itu kan sudah sibuk dia bikin lembaga konsultan sendiri. Terus Mas Ihsannya agak sebenarnya kepalanya ke Mas Haris ya. Karena Mas Haris sudah sibuk di bisnisnya sendiri, akhirnya yang lainnya juga balik ke bisnisnya masing-masing. Kayak Mas Ihsannya balik ke bisnis umroh travelnya. Mas ini siapa? Mas Saiful apa siapa sih? Mas Saiful juga balik ke konsultannya gitu dah. Ya artinya memang sebuah ekosistem itu perlu dibangun dan perlu disuburkan gitu ya. Sebenarnya saya pengen ini loh, kita kan punya member di grup Elmira itu nggak banyak sih ya, cuma berapa ya, 250-an ya Mas ya, Elmiranya. VIP 257 itu yang full membernya, yang nggak aktif paling berapa sih, paling masuk baik sama Om Hari. Kalau ditambahin gimana? Ada setuju nggak? Tujuannya apa, Mas? Ya rame. Jangan dulu. Kalau ke bisnis jangan dulu ya. Resellernya ditambahin jangan dulu ya. Memperbanyak saingan nantinya ya. Tergantung sih, maksudnya asal jelas aja tujuannya sih maksudnya. Ya kalau dari sisi saya sebagai ini ya pasti pingin banyakin reseller, Mas. Cuman kan akhirnya kan saya tuh nggak bisa egois gitu. Kalau kebanyakan reseller juga akhirnya tempur sama temen kan akhirnya. Iya, maaf ya, Seleksi maksudnya kayak alam, itu seleksi kayak alam. iya seleksi alam sih. Maksudnya tapi gini ya Pak, kalau kayak siapa ya? Yang Glumori ya, tahu Glumori ya? Oh, ya Shirley. Dia tuh teman saya dulu kan memang ikut member Glumori kan dulu awal mungkin 2018 2019 saya lupa. Ya PS lagi kenceng juga si Glumori ini, maksudnya dia tuh membangun sistem reseller, tapi dia juga gak memikirkan keberlangsungan resellernya, bukan masalah grupnya ini, tapi dia tuh ngiklan gila-gilaan sampai di marketplace, jadi nggak ada tempat untuk si reseller ini bisa jual produknya gitu. Iya. Jadi dia tuh sampai di marketplace, semua marketplace dia jualin juga. Maksudnya si suppliernya ini tuh bersaing jatuhnya ke sama resellernya sendiri. Kalau kayak gitu kenapa nggak jualan aja sendiri kayak gitu? Resellernya jadi lama. Ini kemarin memang ada gini kok Mas. Kemarin memang ada di grup kita juga, di grup Elmira itu yang bilang ke saya gitu. Ini gimana membernya mau sukses,
ownernya aja iklannya juga gila-gilaan gitu. Nah, gila-gilaan itu relatif sih Mas ya. Kalau maksud saya kalau di angka sehari 10 juta pun itu kayaknya sih kalau di dunia advertising itu nggak banyak menurut saya ya. Belum. Iya. Iya. Iya, Nggak kalau banyak, nggak maksudnya artinya kan masih kalau banyak ruang gitu kan untuk teman-teman yang lain ya, kalau nyari rezeki Mas bareng kan gitu. mungkin hanya di 1 atau 2 platform ya. Kalau Gloomori itu kan sampai ke email, sampai ke itu. Kenapa nggak dianya itu maksudnya nggak mengedukasi kayak yang Mas lakukan juga di grup itu. Kalau Mas kan mungkin gede tapi hanya di 1 platform, apa TikTok atau Facebook gitu ya. Kalau dia tuh sampai kayak Lazada, Semua terus marketplace ya. semua marketplace, Shopee, sampai Bukalapak waktu itu. Jadi Iya. benar-benar nggak ada ruang untuk resellernya sendiri. Terus resellernya pun kan maksudnya nggak boleh jual harga di bawah itu pun. Terus habis Iya. itu juga batas atas, batas bawah kan udah ditentukan. Terus ya gimana maksudnya dia mau ngambil kuenya itu bagaimana? Kalau Mas kan Iya. mungkin besar di situ, tapi masih mengasih edukasi. Kalau ini kan Gloomori itu yang maaf ya, yang saya pernah ikut gabung di Sri Lanka pun lebih apa secara technically kurang sih, lebih motivasi maksudnya. Padahal sebagai advertiser kita butuh dagingnya gitu untuk alat tempur lah untuk bagaimana baca matrix big datanya kayak gitu kan. Kalau kita mau belak-belakan ya. Nah, kalau motivasi ya mungkin kalau ke ibu-ibu hard selling oke lah yang jualan atau live kayak gitu. Tapi kalau buat kita advertiser kita ngomong technically-nya, gimana cara baca datanya, matrixnya, kayak gitu kan. Supaya kita tahu ini bagus di scaling atau bahkan di stop kayak gitu. Maksudnya kalau motivasi sih ya boleh lah, tapi maksudnya ya alat tempurnya mana ini gitu senjatanya. Kalau motivasi kayaknya kita lebih termotivasi sebenarnya. Ya seperti itu. Maksudnya ya itu akhirnya kan nggak tahu ya Gloomori kelanjutannya gimana. Tapi ya saya nggak nyampe 2 minggu, habis itu udah off, nggak jualan si Gloomori lagi, dia nggak. Tapi kan masih ada Pak. Iya sampai sekarang kan masih ada kan Gloomori kan. Mungkin, tapi ya lebih ke entah mungkin apa sih teknik jualannya mungkin entah dia timnya dia sendiri sekarang jualan atau gimana, saya udah nggak ngikutin lagi. Cuman itu pengalaman aja sih yang maksudnya tentang reseller ini. Karena emang ada yang bilang siapa reseller tuh nggak ada yang benar-benar loyal kecuali emang untungin buat dianya juga. Iya. Itu aja sih. Ya memang. Saya tuh dulu pernah ke belajar ngiklan itu, belajar lah. Itu sampai ke Bekasi itu nginep 2 minggu di tempatnya Mas siapa saya lupa ya. Itu di Bekasi dia sudah gede, karyawannya sudah puluhan juga. Habis itu dia tinggal kan untuk buka cabang baru di Bandung, jualan Gloomori sampai ditinggalin yang di Bekasi itu, diserahin ke adiknya, dia buka sendiri untuk jualan produknya Gloomori. Wih gitu, gila sebegitunya sampainya. Ya nggak tahu udah sekarang gimana kabarnya, kayak apa, moga-moga ya sih semuanya baik-baik aja sih. Mungkin Gloomori itu punya siapa Gloomori Om? Amri Om. Ya Yasin itu Amri Yasin itu. Iya. Sekarang masih eksis produknya berarti ya? Kayaknya kalau di marketplace juga masih ada kayaknya deh Mas. Saya nggak paham. Saya lebih pupuk aja dulu lah. Ya. Maksudnya kalau mau masih banyak penjualannya Mas, masih 2.000 satu toko. Siapa? 400. Gloomori itu. Iya, masih banyak. Masih bagus. Masih bagus, dia punya nama sudah. Iya, karena dia kan nge-branding terus kan. Tapi yang benar-benar berani itu si Agung Flimty. Flimty itu kan punya si Agung kan. Oh iya kan? Iya. Selain siapa sih yang buat gedein badan tuh? Evolin. Si Agung. Eva Pro apa namanya? Evolin. Iya Evolin. Jadi tuh si Agung tuh sistemnya setelah dia bangun itu ke ini lebih kayak ada
reseller tokonya ya di tiap provinsi. Jadi agen kota. agen betul. Iklan di webnya itu hanya untuk menginformasikan kita punya Agen di kota-kota. agen di kota masing-masing, kota Betul, kalian betul. gitu. Iya. Bukan lagi formatnya hard selling langsung di web. Gitu. Iya. Ikan Nah, itu gitu kan kalau ini, diperhatikan iklannya. itu kan salah satu bentuk support Betul. dari owner Memang. kepada mitra-mitranya. Itu Ya, bagus. maksudnya malahan. format iklannya udah bergeser karena dia udah punya stand masing-masing di tiap kotanya itu. Akhirnya kan dia akan mendapatkan agen-agen yang benar-benar loyal. Bagus. Nah, itu yang bagus kayak gitu. Maksudnya Iya. jadi iklannya dia tuh nggak ngabisin jatah si resellernya ini yang tiap kota. Nah, Iya. kalau Iya yang sih, saya perhatikan ya, Kalau menurut saya sih emang problematika brand owner tuh kayak gitu. Awal tuh dari model iya. bisnisnya kita mau Iya. B2B apa mau kita B2C kan. Iya. Harus jelas ya, Mas Sebenarnya ya. kayak belajar dari Richard Lee. Richard Lee itu kan produknya ada yang langsung dia jual hard selling langsung dan ada yang B2B-nya gitu loh. Kalau misalnya nggak ada kejelasan itu, ya pasti ntar lama-lama juga dikuasai sama dia sendiri. Betul ya. Lebih itu tadi kecurigaan. Iya. Ini ownernya iklannya juga gila-gilaan. Sekarang brand owner mana sih sekarang yang nggak main turun ke marketplace brand yang besar-besarnya turun langsung kan? Turun langsung. Betul. Karena Iya. bagaimanapun gimana pasarnya ya? di situ lebih gede. Kayak saya misalkan saya nggak main di marketplace, penjiplaknya gila-gilaan. Banyak, iya. Jadi kuenya mau diambil siapa? Mau diambil si maling-maling produk itu atau bahkan ada juga kasusnya begini namanya mafia lah jatuh disebut. Ketika Mas punya merek apa maksudnya sekarang grow up ya. Ketika udah gede itu ada tuh yang ibaratnya hunternya, pemburunya, bounty hunter. Dia ngeliatin brand-brand yang gede. Ketika Mas mau daftar, itu dia udah daftarin duluan. Sampai sebegitunya. Sampai penamaan itu dijadiin ladang bisnis. Terus kalau Mas mau, karena udah terkenal lama dengan super grow up kayak gitu, Mas agak berat dong, maksudnya mengganti brand gitu. Ternyata udah ada nih di haki-nya. Ternyata didaftarin kayak kasus Citayam Fashion Week waktu itu. Ya kayak itu dong kasusnya MS Glow dengan PS Betul. Glow apa itu? Nah itu ternyata ada yang spesialis kayak gitu. Dia udah daftarin. Jadi harus bayar besar, bukan ke hakinya lagi tapi ke orangnya itu. Ya ke hakinya juga mungkin tapi ya lebih itu lebih parah berat lagi. Ya. Gitu. Ada yang kayak gitu persaingan bisnisnya gitu, mafia. Kalau kita masih mainnya hit and run aja ya. Betul, Mas. Ngedevelop produk itu effortnya ampun deh. Iya, belum ya budget marketingnya tahun pertama kayaknya belum tentu untung itu. Karena saya gini ya, kadang saya bilang ke teman-teman saya kan suka nanya, lu udah lama nggak mau bikin produk, maaf ya kalau karena ke teman saya bilang saya mah advertiser jablay gitu, saya bilang gitu. Kenapa? Ya kita ganti pasar aja, produknya cocok, saya ganti lagi sama yang lain. Karena saya belum siap, belum kuat kayak develop produk itu kan effortnya lumayan. Apalagi ketika udah lumayan develop, tiba-tiba pasar saturated, inovasi kita nggak cepat gitu kan. Jadi kadang jadi ya gitu kan, numpuk. Ya. Oke Om, parfum ditunggu Om. Kalau bisa produk-produk yang banyak ya Om sekalian Om. Nah betul. Jadi tadi nyambung lagi ke tadi, maaf ya. Kalaupun nambah member itu hak Mas sepenuhnya kan. Kalau saran saya sih banyakin aja varian produknya. Jadi lebih tersebar gitu itunya reseller, jadi nggak kuenya tuh masih ada kayak gitu. Saran aja itu ya. Siap. Saya orangnya nggak egois kok. Terima kasih. Monggo Mas Ubay ditutup. Ke saya sih gimana sih? Yang ngebuka tadi siapa Om? Yang ngebuka ya tuan rumah. Ya udah. Sebelum tutup kabarin lagi kapan? Karena nggak punya teman sama sekali kan? sekarang. Sebagai advertiser belakang layar teman itu dikit banget. Ya. Apanya nih Mas? Maksudnya kira-kira ini apa? Kayak Zoom ini lagi kira-kira kita bakal. Ayo udah kita bikin rutin aja 2 minggu sekali.
sebelum tutup maksudnya mungkin kita bikin dari sekarang. Nah, 2 minggu sekali setiap hari apanya nanti kita nanti akan saya yang ngatur jadwal lagi karena bagaimanapun saya ada masih banyak juga pekerjaan di luar sih ya, kegiatan di luar. Jadi nanti untuk hari-harinya saya akan minta waktu hari yang memang itu nanti saya khususkan untuk acara Zoom meeting ini. Baik, terima kasih teman-teman Elmira atas partisipasinya. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bisa membawa perbaikan dalam segala sisi bagi kita semua. Amin. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.